I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know Studi ilmu ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Ekonomi adalah konsep yang diturunkan dari konsep oikos dan nomos. Oikos dalam bahasa Indonesia adalah keluarga atau dapat pula diartikan sebagai rumah tangga. Sedangkan nomos adalah peraturan. Konsep ekonomi diturunkan dari konsep oikos dan nomos. Penting untuk memahami konsep ekonomi. Untuk memahami makna dan implikasinya, studi ekonomi berfokus pada hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan masyarakat, serta peran individu dan kelompok dalam mencapai tujuan ekonomi. Pendekatan ini membantu dalam memahami peran individu dan kelompok dalam mencapai tujuan ekonomi. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi yang sudah cukup lama berkembang. Adam Smith menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Keterbatasan analisis itu menyebabkan pula pemikiran-pemikiran ekonomi masih belum dapat dipandang sebagai satu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Aliran klasik mengalami kegagalannya setelah terjadi depresi besar. John Maynard Keynes mengajukan teori dalam bukunya General Theory of Employment, Interest, and Money yang menyatakan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan. Dua aliran ini kemudian saling bertarung dalam dunia ilmu ekonomi dan menghasilkan banyak varian dari keduanya. Adam Smith telah menjadi saat berkembang dengan revolusi industri baru akan bermula. Pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi di berbagai negara sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi sejak penerbitan buku Adam Smith. Jenis ilmu ekonomi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro ini membahas mengenai teori harga yang di dalamnya terdapat perusahaan dan industri. Ada teori produksi, teori biaya, teori penerimaan, keuntungan dan manfaat, teori pasar, teori upah, dan faktor produksi. Yang kedua itu ilmu ekonomi makro. Kalau makro itu membahas mengenai teori pendapatan nasional yang di dalamnya terdapat pendapatan nasional agregat, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengangguran, neraca pembayaran, kesempatan kerja, atau total investasi. Perbedaan ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, kalau mikro itu uang tidak penting, karena yang terpenting adalah relative price. Lalu yang kedua, adanya individu dan penjumlahan. Yang ketiga, ekonomi individual. Sedangkan ekonomi makro, yang pertama itu uang menjadi penting, karena yang terpenting adalah daya beli uang, sehingga uang mampu diterjemahkan menjadi permintaan. Yang kedua, adanya unsur pemerintahan. Dan yang ketiga, memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan perilaku industri. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan atau produksi nasional dalam satu negara. Pengendalian inflasi menjadi perhatian utama pemerintah karena beberapa alasan. Inflasi yang rendah dan stabil mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keuntungan pengusaha, mendorong investasi di masa depan, dan pada akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi. Inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap perekonomian yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik. Perlu dipastikan bahwa penyakit ekonomi tidak menjadi penghambat roda pembangunan. Dan terakhir ada teori pertumbuhan inflasi. Inflasi merupakan peristiwa yang umumnya menunjukkan adanya kenaikan tingkat harga dan terjadi secara terus-menerus. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada dasarnya tidak semua inflasi berdampak negatif terhadap perekonomian, terutama ketika inflasi ringan, yaitu inflasi kurang dari 10%. Inflasi ringan sebenarnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena inflasi dapat mendorong para pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Pengusaha berusaha untuk memperluas produksinya
untuk mendapat untung lebih dengan kenaikan harga. Selain itu, peningkatan produksi memberikan dampak positif lainnya, yaitu terciptanya lapangan kerja baru. Inflasi memiliki efek negatif jika nilainya melebihi 10%.